Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد الذي جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقال تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah kita kesehatan dan juga kesempatan langkah sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita di Sinabang sedang dibom oleh banjirnya durian, tapi kalau di Palestina hari ini mereka dibom oleh gedung yang luar biasa hancur setiap hari. Saudara kita di Palestina tidak merasakan nikmat seperti kita. Sejak dideklarasikannya negara Israel pada tahun 1896, berdirinya sebuah partai politik bernama Zionis yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Habis bumi Palestina dibom oleh mereka, dirongrong oleh negara Israel laknatullah alaih sampai dengan hari ini. Maka mereka tidak merasakan yang namanya maulid, apalagi balai-balai tidak ada di Palestina. Mereka jihad bareng, kalau kita makan bareng. Nah, inilah kelebihan kita di timur. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita sebagai umatnya di akhirat kelak, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kitab namanya Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Di situ disebutkan ketika Allah bercakap-cakap dengan Musa kalimullah, apa kata Allah? Wahai Musa, ya, maukah engkau aku tunjukkan sebuah amalan kepadamu yang dengan amalan tersebut engkau akan dekat dengan aku, lebih dekat antara mata dan penglihatanmu, lebih dekat engkau dengan aku daripada dekatnya hati dengan perasaanmu, lebih dekat engkau dengan aku daripada dekatnya dirimu dengan telingamu, lebih dekatnya engkau dengan aku daripada dekatnya mulutmu dengan perkataan. Kata Nabi Musa, apa ya Allah? Kata Allah, bersalawat kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat kepada Nabi, kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, berarti kita cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, maka Allah dekatkan kita dengan orang yang Dia cinta. Itu Allah. Maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada momen inilah yang mendidik pribadi kita menjadi pribadi umat Muhammad yang sesungguhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim wal kiram kepada guru kita Tengku Haji Hasan Sanusi. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Sekda. Kita berdoa semoga Bapak Bupati yang sedang dalam perjalanan dinas, kiranya Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan petunjuk, pulang selamat, Allah hantarkan kembali ke pulau tercinta. Kemudian kepada bapak-bapak unsur Forkopimda, SKPK yang tidak saya sebutkan satu persatu, hanya saya doakan yang pejabat diberikan Allah kemudahan dalam menjalankan tugas yang dimandatkan oleh rakyat kepadanya. Yang rakyat Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala bimbing sehingga menjadi rakyat yang patuh kepada pemimpinnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di depan Bapak dan Ibu bukan ceramah, bukan menggurui dan memberikan pelajaran, tetapi saya hanya melatih diri. Maklum, saya baru saja terlepas dari status mahasiswa. Yang namanya mahasiswa baru pasti ilmunya tidak ada. Maka kalau nanti dalam penyampaian banyak yang salah, banyak kurang daripada lebihnya, maka saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah, bahwa pada dirinya Muhammad bin Abdullah terdapat tauladan bagi diri kalian semua, yang mana kalau kalian amalkan apa yang telah dicontohkannya kepada kalian, maka kalian akan menjadi hamba Allah yang sempurna. Ini. Maka momen maulid ini bukan hanya sekedar beramai-ramai dengan balai yang banyak, makanan yang melimpah, seperti kata Pak Camat tadi bahwa maulid bukan cuma ramai-ramai, tetapi ini banyak sekali pelajaran yang harus kita petik, yang harus kita jadikan mau'izah dan mahfuzat kepada kita semua. Oleh karenanya, pada hari ini saya tidak menyampaikan sejarah, saya tidak menyampaikan sejarah perjuangan dan kehidupan Rasulullah. Sudah banyak diceritakan oleh ulama-ulama kita. Sudah berapa kali maulid Nabi, sudah berapa kali kita ikuti maulid Nabi, tentu kita sudah banyak tahu tentang sejarah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai filosofis kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita pada zaman now hari ini, kata anak muda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan 5 saja. 5. Tapi awas, yang caleg nomor 5 jangan bangga. Saya bukan kampanye, tapi 5 sifat Rasul yang kita amalkan. Jangan nanti 5, oh ini tanda-tanda saya terpilih, enggak. Saya tidak kampanye di sini. 5 sifat Rasul yang kita implementasikan pada kehidupan kita. Yang pertama, Rasulullah pribadinya adalah pribadi yang jujur. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan. Rasul. Maka kita terkadang hari ini gagal, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah ucapannya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Ketika beliau mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk taat kepada Allah, beliau adalah pelaksana pertamanya. Hari ini kita banyak gagal mencontoh kehidupan Rasul. Kenapa? Karena kita terlelap dalam teori, tidak dalam praktek. Sunnah terus kita teriakkan, tapi kita tidak ikut sunnah, tidak mengerjakan. Pandai hadis, teori cuma, praktik tak ada. Maka tidak heran kalau hari ini dalam Islam kita punya teori bahwa kebersihan sebagian dari iman, tetapi prakteknya di Cina. Hasil riset mengatakan bahwa warung Cina bersih, lebih bersih dari warung orang Aceh. Kenapa? Cina punya praktek, Timur punya teori. Salah, gagal kita. Maka bagaimana hari ini kita rubah mindset dan pola pikir kita? Bagaimana kita tahu teori yang diajarkan oleh Rasul, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita? Itulah umat Rasul yang beliau inginkan. Kata beliau suatu ketika
pada sahabat. Suatu saat akan minum dari telaga Haud ini para saudara-saudaraku. Saudaraku akan minum dari sini. Mereka tidak pernah menatap wajahku. Mereka tidak pernah bersalaman denganku. Mereka tidak pernah mendengar omonganku. Tetapi mereka adalah saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasul, bukannya kami saudaramu? Kata Rasul, bukan. Kamu adalah sahabatku, antum ashabi. Kamu adalah sahabatku. Lantas siapa ya Rasul saudaramu? Kata Rasul, mereka yang hidup di akhir zaman, jauh dari zaman kita hari ini, amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku, tetapi mereka tidak pernah melihatku. Nah, jadi kita istimewa Bapak Ibu sekalian. Kita ini adalah saudara Rasul. Rasul mengakui kita adalah saudaranya. Maka bagaimana kita menjadi saudara yang baik bagi Rasul? Apa yang dikatakan oleh Rasul kita praktikkan dalam kehidupan kita. Jujur. Mulai dari rakyat harus jujur, pedagang harus jujur, pemimpin harus jujur. Rasul bukan cuma Rasul, bukan cuma mengemban tugas sebagai Rasul. Di dalam buku yang ditulis oleh seorang sosiologis Eropa, Philip Kahiti, The Islam of Arab, diceritakan di situ bahwa Rasul bukan cuma pemimpin agama, tetapi juga beliau adalah pemimpin politik, pemimpin pemerintahan. Nah, lengkap sudah pada diri Rasul. Tinggal kita mau ambil atau tidak dari beliau. Kita harus jujur. Menjadi pedagang beda hari ini cara berdagang kita dengan Rasul. Saya ingat waktu masih kecil, di jalan raya kan banyak orang yang jual ikan pakai keranjang. Jadi pas kita beli, kita tanya, berapa nih Pak? Buffet dereng 10.000. Dai hai kurang aundai. Ana dong haram lebih 1.000 rupiah suami tebah. Haram lebih mantainan. Nah, kebiasaan kita. Itu kebiasaan kampung dahulu. Bersumpah yang halal jadi haram. Pedagang haram lebih 1.000 tok singawabi. Tidak jujur. Tapi coba kita ikut cara dagang Rasul. Ini barang 20 aku beli, aku jual kepadamu 25.000. Mau beli silakan, tidak mau ya sudah. Itu cara dagang Rasul. Kemudian kalau kita jadi pekerja di pemerintahan, kita juga harus jujur. Jangan duduk di warung kopi kalau sudah jam dinas, tidak jujur. Jam 8 waktu dinas, bukan duduk di warung kopi, tidak jujur itu, karena kita digaji. Nah, kalau kita menjadi pengikut Rasul, kita menjadi umat Rasul yang mencontoh kehidupan Rasul, maka kita tidak mau duduk di warung kopi sampai jam 9. Banyak orang yang menunggu kita di kantor, di dinas, dimanapun tempat kita bekerja, yang membutuhkan tenaga kita, tapi kita sedang tidak di tempat. Banyak orang yang terlalaikan gara-gara kita. Maka oleh karenanya, ke depan kita rubah kembali. Dengan seringnya kita laksanakan maulid, kita ambil nilai baiknya. Jangan cuma hanya ritual saja yang terus kita laksanakan tapi tidak membuahkan efek kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus jujur. Kemudian menjadi seorang rakyat juga harus jujur. Itu Rasul ajarkan, rakyat jujur, patuh kepada pemimpin, jujur. Apa yang diinstruksikan oleh pemimpin ikut, selagi pemimpin taat kepada Allah. Hari ini kan zaman-zaman hoax, mulai dari sosmed, sosial dan lain sebagainya, hoax di mana-mana. Berita hoax di mana-mana, saling mengkerdilkan, saling mengejek. Padahal Rasulullah mengatakan kepada kita, syibabul muslim fusuqun. Kalau kamu menghina saudara muslimmu, kamu menipu saudaramu, maka kamu fasik. Wa qitaluhu kufrun. Apabila kamu menyakiti tubuhnya, maka kamu telah kufur kepada Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tiru betul ini praktek kehidupan Rasul. Jujur yang pertama. Siapapun kita, dimanapun kita harus jujur. Insya Allah kalau praktek jujur ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi umat Muhammad yang ikut kepada jejaknya. La yadkhulul jannata habbabun. Tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, tidak akan masuk surga orang yang berdusta, kata Rasul. Ingat, maka ke depan jangan nipu-nipu lagi. Yang berdagang jangan kurangi timbangan.
jujur menjadi pedagang, karena pedagang juga ibadah. Berdagang adalah ibadah. Nah, kalau kita campur adukan dengan yang batil, ibadah kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ada kebatilan di dalamnya. Itu yang pertama. Jujur. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menjaga apapun yang ditugaskan kepadanya, apapun yang diberikan dan dimandatkan kepadanya, dia betul-betul menjaga amanah kepada Allah. Menjadi pemimpin harus amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah. Kamu akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu pimpin, apa yang telah diamanahkan oleh rakyat kepadamu. Kamu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasul amanah. Suatu ketika beliau lewat di perkampungan Madinah. Tiba-tiba beliau mendapatkan sebutir kurma, sebutir. Rasul kan tidak boleh menerima zakat, haram bagi Rasul kalau makan zakat. Lewat di perkampungan Madinah, kemudian beliau menemui sebutir kurma. Dia ambillah kurma. Dalam hatinya, kalau ini saya makan, saya tidak amanah kepada Allah. Ini zakat haram bagi saya. Tidak dimakan oleh beliau, diserahkan ke Baitul Mal. Sebutir kurma, bukan uang. Kurma, itulah amanahnya Rasul. Kalau beliau menunjukkan kepada kita nilai-nilai amanah, beliau adalah praktek pertama. Maka kita harus amanah. Diri kita juga amanah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan engkau wahai hamba-Ku menyembah kepadaku. Engkau sujud tunduk kepadaku, patuh kepada perintahku. Amanah. Keluarga kita juga amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka ya Allah. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang di dalamnya terdapat malaikat yang bengis, yang kejam, yang kuat, yang menyiksa atas perintah Allah. Mereka tidak pernah ingkar kepada Allah. Mereka selalu patuh kepada Allah. Kalau Allah katakan A juga dilakukan. Enggak seperti kita main akal-akal. Kalau Allah perintah siksa si fulan karena dosanya, maka disiksa, dikerjakan oleh mereka, malaikat alaihissalam. Maka itu amanah. Pemimpin juga amanah. Di dalam kitab Sultanul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, disebutkan pemimpin itu memiliki tugas utama dua. Yang pertama adalah hirasatuddin, memelihara agama. Pemimpin itu wajib menjaga agama. Pemimpin itu wajib menjadi public figure agama bagi masyarakatnya. Maka kita bersyukur di Aceh, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Aceh. Ada 4 kita diberikan otonomi khusus. Yang pertama agama, yang kedua adat, yang ketiga budaya, yang keempat pendidikan. Kita bebas melaksanakan syariat Islam di Aceh. Kenapa? Karena Aceh berjasa ke Indonesia. Pada tahun 1948, 3 tahun setelah merdeka, Insinyur Soekarno datang ke Banda Aceh menemui Tengku Haji Daud Bereu sebagai gubernur Aceh pada saat itu. Apa permintaan Soekarno? Wahai kakakku Daud Bereu, tolong bantu Indonesia yang hari ini antek-antek Belanda masih berkeliaran di Jakarta. Tolong bantu kami untuk mengusir mereka. Tolong bantu kami untuk berjuang. Kemudian Soekarno mengatakan kepada seluruh rakyat Aceh, dalam sejarah disebutkan tepatnya di lapangan Belampadang. Apa kata Soekarno? Wahai para pemuda-pemudi Aceh, di negeri kalian adalah negeri ulama, negeri kalian adalah negeri syuhada. Sultan yang agung adalah Sultan Iskandar Muda yang sangat berjasa di negara, yang sangat berjasa di negara kita. Maka aku harapkan kepada kalian wahai pemuda, berjuang demi agama Allah, bantu Indonesia untuk merebut kekuasaan yang telah kita proklamirkan 17 Agustus 1945. Itu kata Soekarno. Garang Soekarno luar biasa. Kemudian Tengku Daud Bereu mengajak masyarakat, ayo wahai rakyatku, kita bantu Indonesia. Cuma kata Daud Bereu,
adik duduk dulu di sini. Ada yang mau saya bilang, kata Daud Bereu. Apa kakak? Soekarno panggil Daud Bereu kakak. Begini, kalau nanti rakyat Aceh ikut membantu dan berjuang untuk melawan penjajah, apa yang kau berikan kepada kami? Kata Soekarno, apa mau? Jawab Daud Bereu, satu aja kami minta, satu aja, tidak lebih. Kami tidak butuh uang, tidak butuh harta, karena Aceh kaya. Apa? Berikan kami kebebasan untuk mengurus rumah tangga kami dengan syariat Islam kafah. Berikan kami untuk menegakkan syariat Islam kafah, baik di kantor, di masyarakat maupun dimanapun di wilayah Aceh. Kata Soekarno, boleh, boleh. Kemudian Daud Bereu mengumpulkan seluruh masyarakat rakyat Aceh untuk meminta sumbangan untuk membeli sebuah pesawat terbang. Kata Soekarno, alangkah baiknya kalau sekiranya di Indonesia diberikan satu pesawat terbang, sehingga pemimpin kita mudah kalau berjalan melalui pulau-pulau. Kapanpun yang mau mudah, kenapa? Ada pesawat. Kata Daud Bereu, oke, mantap, kami bantu. Kumpullah seluruh masyarakat Aceh. Ada yang menyumbang kalung emas, ada yang menyumbang apa namanya? Kalau bahasa kami di Suakulu, sumbang. Ada yang menyumbang subang, ada yang menyumbang uang sedikit yang disimpan di bawah bantal, disumbangkan untuk beli pesawat. Akhirnya seluruh rakyat Aceh menyumbang, terkumpullah dana sebesar 20 kg emas atau setara dengan 130.000 dolar Singapura. Dibelilah oleh Insinyur Soekarno satu unit pesawat terbang dinamakan Selawah RI-001. Sekarang replikanya ada di Lambangan Belang Padang, tepatnya di samping Museum Tsunami. Nah, itu rakyat Aceh yang beli untuk Soekarno biar mudah melakukan perjalanan dinas. Soekarno berjanji kepada Aceh, kalau Indonesia telah merdeka, aku berikan kebebasan kepada kalian untuk mengamalkan syariat Islam secara kafah. Tiba-tiba pada tahun 1956 Soekarno nggak nongol-nongol ke Aceh. Marah Daud Bereu. Udah tahu orang Aceh keras, keru tangkuran. Awak Aceh keras awak Aceh. Malah dia kepada Insinyur Soekarno mengeluarkan peraturan bupati bahwa setiap desa wajib satu orang hafiz. Baca bupati itu saya dengar, setiap desa wajib satu orang hafiz di desanya. Kalau tidak, kepala desa dituntut oleh Bapak Bupati. Ini agamis kan? Mantap Bapak Bupati kita. Pak Camat juga demikian. Setiap sore mengumumkan pakai mobil Taruna warna biru. Di desa Suakulu saya dengar, dengan menegakkan syariat Islam kafah, maka dihimbau kepada seluruh masyarakat bagi yang berjualan agar menutup jualannya karena maghrib sudah mau tiba. Setiap sore Pak Camat, entah siapa yang dalam mobil saya tidak tahu, tapi mobilnya mobil dari kecamatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pemimpin kita adalah pemimpin yang menjaga amanah. Hirasatuddin, di dalam kitab Sultanul Ahkam disebutkan Hirasatuddin, menjaga agama Allah. Itu pemimpin, kita wajib patuh kepada mereka. Kalau mereka menghimbau kita tahu kepada Allah, kepada ajaran Rasulullah, kita wajib patuh kepada mereka. Kita jangan jadi masyarakat pemberontak, jangan jadi masyarakat pembangkang, karena pemimpin kita sudah taat kepada Allah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah, tiba-tiba beliau ceramah di depan rakyatnya, disuruh kumpul semua masyarakat Madinah pada waktu itu. Wahai rakyatku, hari ini aku telah ditakdirkan Allah menjadi khalifah di tengah-tengah kalian. Aku telah kalian pilih, telah kalian angkat menjadi seorang khalifah. Maka aku adalah manusia biasa, aku adalah hamba Allah biasa. Di mana nanti kepemimpinanku banyak yang salah, maka tegurlah aku. Dan apabila aku tidak taat kepada Allah, maka kalian tidak usah patuh kepada aku. Abu Bakar. Tetapi kalau aku patuh kepada Allah, kalau aku telah menegakkan hukum Allah, maka kalian wajib patuh kepada aku. Kata Abu Bakar. Mana mau nama-nama?
isi minyak. Biar mati. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib patuh kepada pemimpin kita. Wajib taat kepada pemimpin kita yang patuh kepada Allah. Kita juga sebagai rakyat diamanahkan oleh Allah menjadi di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Kita harus taat kepada Allah. Dan bahkan hari ini kita melihat banyak rakyat yang menghinakan dan mengejek pemimpin secara berlebihan pula. Di media sosial sudah tidak ada positifnya kita lihat. Semua menghina pemimpin. Pemimpin Nurjana lah 2019 ganti presiden. Allah bodoh rakyat. Kalau kita semua sudah mengkerdilkan pemimpin, siapa lagi yang menjadi rakyat? Begitu pertanyaannya. Kalau Anda tidak suka dengan kepemimpinannya, tak usah pilih lagi dia ke depan. Tapi ingat, kewajiban Anda bukan untuk mengejek dia. Karena seburuk apapun dia, sejelek apapun dia, dia tetap hamba Allah. Dia telah bersyahadat kepada Allah, mengakui Rasulullah adalah Rasulnya. Man ahana Allah, man ahana sultana fil ardh. Barang siapa yang menghinakan pemimpin di bumi, ahanahullah, maka Allah akan menghinakannya. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Segala yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Asa antukrihu syai'an. Segala yang kamu anggap buruk itu wa huwa khairul lakum. Mana tahu dia baik bagimu. Asa antuhibbu syai'an. Segala yang kamu anggap baik itu maka buruk bagimu. Belum tentu baik bagimu, belum tentu juga buruk bagimu. Maka kita jangan berlebihan jadi rakyat. Cukup kita jalankan saja petunjuk Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita bukan untuk menghina. Kalau kita sudah menghina, hilang akhlak Rasulullah dari kita. Rasul tidak pernah menghina. Ingat ketika Nabi Musa diutus oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun laknatullah. Sampai hari ini tak ada nama Fir'aun. Saking hinanya Fir'aun laknatullah, gak ada yang namanya Fir'aun. Ada nggak di antara kita yang namanya Fir'aun? Paling ada sifir, nggak ada unnya. Kalau Fir'aun nggak ada, Fir ada, Pak Fir. Tapi Fir'aun tak ada. Hina Fir'aun, dihinakan oleh Allah, dihinakan oleh manusia di bumi. Tetapi ketika Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam berdakwah menjumpai Fir'aun laknatullah di istananya, apa kata Allah? Ya Musa, faqula lahu qawlan layna. Wahai Musa, berkatalah engkau kepada Fir'aun laknatullah dengan lemah lembut. Mana tahu dengan perkataanmu yang lembut yang menjadi taat kepadaku. Jangan kasar-kasar Bapak Ibu diberikan Allah. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Rasul baik ucapannya, baik hatinya, baik perbuatannya, semua baik. Jadi kalau kita rusak akhlak yang universal diajarkan oleh Rasul, sedikit demi sedikit keluar kita dari ajarannya. Sedikit demi sedikit kita tidak mengakui beliau lagi sebagai public figure kita. Oleh karenanya ke depan kita harus bijak dan cerdas Bapak Ibu. Jangan terbawa arus, jangan tergoda oleh omongan kawan. Masalah bebas pilihan telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28E. Bebas kita berargumen, bebas memilih, jujur, bebas dan rahasia. Tidak dipaksa, tapi bukan untuk menghina. Itu Islam. Mau bebas pilihan, silakan. Mau bebas mazhab, silakan. Mazhabuna, mazhabuna, mazhabukum, mazhabukum. Mazhabmu untukmu, mazhabku untukku. Beda partai, partaiuna, partaiuna, partai hukum, partai hukum. Terserah. Mau partai apapun terserah kamu, partai aku terserah aku, tapi tidak menghina. Itu Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ke depan kita perbaiki akhlak Rasul. Kita perbaiki dalam diri kita. Kita buat tanda tanya besar. Sudahkah akhlak Rasul aku praktikkan dalam kehidupanku? Atau aku yang mengaku-ngaku bahwa Rasul adalah nabiku, tapi ajarannya tak aku turuti? Jawabkah itu Bapak Ibu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang pertama Rasul itu jujur. Yang kedua Rasul itu selalu menjaga apa yang diberikan kepadanya, selalu amanah.
selalu mencerminkan nilai-nilai kebaikan dari diri beliau, sehingga Allah SWT cerminkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa telah terdapat tauladan yang baik. Dan Allah puji Rasul dalam Al-Quran bukan karena ibadahnya, bukan karena sholat tahajudnya sampai bengkak-bengkak kakinya, bukan karena bodinya yang besar, bukan karena ketegasannya yang luar biasa. Tidak Allah puji, tetapi yang Allah puji dalam Al-Quran apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memang orang yang memiliki akhlak yang paling agung. Itu Allah puji, bukan rajin salat. Kalau kita rajin salat tetapi tidak berakhlak, semua akan hilang hangus. Salat luar biasa, mengejek orang juga subhanallah, menggosip mama ini biasanya. Kalau mama ini juara ini kalau menggosip. Nah, ke depan jangan lagi. Kalau memang kita mengakui Rasul public figure kita, jangan menggosip. Rasul tidak pernah mengenal bahasa gosip. Ghibah, Rasul tidak mengajarkan kita menghibah. Kalaupun yang kita ghibah itu benar, kita tidak dapat pahala, yang ada berdosa. Kenapa? Saudara kita si Akiyong yang Cina itu tidak boleh juga kita hina dia, tidak boleh kita ghibah dia. Si Akiyong tak disunat dia itu, apalagi kita. Si Akiyong saja tidak halal, apalagi sesama muslim. Pikir dong, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah selalu menyampaikan agama kepada manusia. 23 tahun beliau berdakwah, periode Mekah dan periode Madinah. Beliau yang didakwakannya adalah agama Allah, nilai-nilai kebaikan. Rasulullah meluruskan akidah, menanamkan tauhid, meluruskan peradaban. Itu Rasul. 23 tahun beliau berdakwah, mengajarkan kebaikan kepada Allah, bukan hoax, bukan mengajarkan gosip, bukan mengajarkan pemberontak, bukan. Rasul mengajarkan akhlak, mengajarkan agama, mendakwakan agama Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Aku tanyakan kepada kalian wahai hambaku, siapakah perkataannya yang lebih baik daripada perkataan mengajak ke jalan Allah? Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada perkataan menyeru kepada Allah? Siapakah yang lebih baik perkataannya, perkataan merubah peradaban manusia untuk menjadi taat kepada Allah? Allah tanyakan, siapa? Yang paling baik perkataannya adalah perkataan mengajak orang kepada kebaikan. Kebaikan. Dan kita berdakwah, kita mengajarkan agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Pak Camat punya jabatan, dia punya otoritas, kalau buat peraturan tinggal tanda tangan, tapi kita tanda tangan kita tidak laku, kecuali pemilihan umum, itu pun cuma tanda tangan di PT. Kalau Pak Camat buat peraturan, Pak Bupati buat peraturan, tanda tangan berlaku, jihad mereka ada lagi situ. Tapi kita, dakwah kita apa? Kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Apabila engkau melihat kemungkaran maka rubahlah biyadihi, dengan tanganmu. Apabila engkau tidak mampu juga maka rubahlah dia dengan perkataanmu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Rubah dengan tanganmu, kalau tidak mampu dengan tangan rubah dengan lisanmu, kalau tidak mampu dengan lisanmu rubah dengan hatimu. Bencilah suatu perbuatan yang tidak diridai Allah itu, maka itu watalika al-aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasul. Paling tidak kita benci orang mandepo. Tahu mandepo? Bahasa Sinabang mandepo katanya. Main batu, main domino di warung kopi. Kita benci itu, kita iman, kita sudah tergolong kepada orang yang membenci kemaksiatan dan kemungkaran. Main batu dari jam 8 sampai jam 12 kita benci, itu perbuatan lagu, perbuatan sia-sia yang tidak dapat pahala, bahkan bisa berdosa. Kalau kita benci itu kita sudah dapat pahala. Tapi kalau kita ikut gabung, lama pula kok duduk sampai jam 2 balik, bak kopi-kopi tidak mengantuk-ngantuk. Rusak peradaban. Tidak ada lagi dakwah agama, tidak ada lagi wajah Islam, tidak ada perbedaannya
dengan perbedaan. Kenapa? Sama hari ini. Kita lihat. Kita berlindunglah kepada Allah. Semoga generasi kita ke depan menjadi generasi yang baik-baik. Maka kita memiliki kewajiban untuk terus berdakwah, mencontohkan agama Islam ini kepada orang, mengajarkan orang, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Kalau satu orang, kata Rasul, satu orang saja kita ajak untuk taat kepada Allah. Ya, Rasul bersumpah, wallahi, demi Allah, kata Rasul, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Apabila satu orang menjadi taat karena Allah, apabila seseorang menjadi menyembah Allah, apabila seseorang itu menjadi taat dan patuh kepada perintah Allah karena usahamu, khairul laka, lebih baik padamu min ayyakuna humrun na'am, daripada satu ekor onta berwarna merah. Kita tahu di Mekah waktu itu onta berwarna merah luar biasa mahal, kendaraan yang paling mahal. Kalau kita di Simlu paling rendah Pajero Sport, itu pun masih di belakang. Di Arab, Pajero Sport di sini, di sana cuma onta bandingannya. Di sini Pajero Sport, di sana onta. Itu kata Rasul, lebih baik bagimu daripada seekor onta merah. Orang berubah karena usaha kita, orang menjadi taat kepada Allah karena usaha kita. Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah berikan balasan yang luar biasa kepada kita. Karena kita umat Islam yang taat kepada Allah, wajib berdakwah, wajib mengajarkan kepada orang tentang agama. Orang kafirlah hari ini, orang kafir mendakwahkan agamanya dengan tidak segan-segan. Orang kafir mendakwakan agamanya dengan berbagai macam bentuk. Ada yang pakaiannya ketat, bahkan baru-baru ini, baru kemarin kalau saya tidak salah, saya baca peraturan Menteri Dalam Negeri, di bawahnya tanda tangan Cahyokumolo. Apa disebut di situ? ASN, aparatur sipil negara yang perempuan kalau pakai jilbab, jilbabnya masukkan ke dalam, tidak boleh dilentung-lentung, tidak boleh begini jilbab. Menteri kita tidak boleh begini jilbabnya, harus masukkan. Coba bayangkan bapak-bapak, kalau jilbab sudah dimasukkan ke dalam, apa yang kelihatan? Sedikit demi sedikit mereka mendoktrin kita umat Islam. Tapi kalau kita diam tidak berdakwah, Allahu Akbar, senang mereka. Oh, umat Islam ini tidak ada respon dari mereka, tidak ada respect dari mereka. Dibuat peraturan aparatur sipil negara perempuan harus memasukkan jilbab ke dalam, tidak protes. Ya udah, nanti ke depan pakai celana setengah, ke depannya lagi buka celana. Itu paling bahaya. Sedikit demi sedikit, pertama masukkan jilbab, kedua buka jilbab, ketiga pendekkan celana, keempat buka celana. Kalau kita diam, na'udzubillah, apa guna kita? Sekecil apapun kita, baik kita pejabat, rakyat atau apapun, kita wajib berdakwah. Maka kalau guru saya mengatakan, guru saya Ustadz Masrul Aidi, pimpinan pondok pesantren Bakbul Maghfirah Jog Keum Bulekain. Apa dia katakan? Setiap kamu wajib berdakwah, ubah kemungkaran se-Indonesia. Kalau kamu tidak mampu merubah kemungkaran se-Indonesia, maka ubahlah se-Aceh. Kalau kamu tidak mampu, maka ubahlah se-Kabupaten Simelu. Kalau kamu tidak mampu se-Kabupaten Simelu, ubahlah se-Kecamatan Simelu Timur. Kalau tidak mampu se-Kecamatan Simelu Timur, ubahlah se-Desa Sinabang. Kalau tidak mampu se-Desa Sinabang, ubahlah se-Dusun Sukadamai. Kalau tidak mampu se-Dusun Sukadamai, ubahlah se-Masjid An-Nur. Kalau tidak mampu se-Masjid An-Nur, ubahlah sekeluarga kamu. Kalau tidak mampu sekeluargamu, ubahlah dirimu. Kalau tidak mampu, naumul matai. Apa gunanya hidup? Diri sendiri tak bisa dipelihara. Allah bilang, ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu yang baku dari api neraka. Tidak sanggup mati ya Joam. Alam menjadi parusa, main domino sampai jam 2 balik, tidak bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Mati itu. Jadi virus. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini pertama saya ajak pemuda ini. Kenapa? Karena saya masih muda, belum kawin. Ini kode ini untuk anak muda, pemudi. Saya belum kawin, kode. Peka sedikit. Saya bilang kode, belum kawin.
Maka saya ajak pemuda, pemudi harus peka. Saya bilang belum kawin, nah bikin terus. Iya abang itu belum kawin dia. Habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah kewajiban kita berdakwah. Saya ajak pemuda, ke depan kita harus menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang beriman dan bertakwa. Yang keempat, diajarkan oleh Rasul, pemuda harus cerdas. Pemuda itu harus memiliki intelektual dan daya saing yang cukup tinggi. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan begini. Sayyidina Ali mengatakan begini, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, innal hayatal fatawallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda, kehidupan seorang generasi bangsa, kehidupan seorang generasi milenial, demi Allah harus diisi dengan ilmu dan takwa kepada Allah. Wa idza lam yakuna, apabila kedua sifat itu tidak ada pada dirinya, fala tibaran bihayati, tidak ada gunanya dia hidup, kehidupannya sia-sia, kehidupannya hanya menjadi virus. Kata Imam Sayyidina Ali, Islam harus berilmu dan bertakwa. Kita anak muda hari ini menjadi generasi penerus dan pemimpin bangsa ke depan, menjadi pemegang tampuk kekuasaan di pulau kita ini ke depan. Kalau kita tidak berilmu dan bertakwa, maka pulau kita akan kacau dan hancur ke depan karena dipimpin oleh orang jahil yang tidak berilmu dan bertakwa. Alhamdulillah hari ini dipimpin oleh orang-orang intelektual dan bertakwa. Pak Bupati S2, SH, SHGM IKO, Pak Camat SSTPMM, alhamdulillah intelektual tinggi, bertakwa. Tapi ke depan belum tahu. Maka kita pemuda hari ini adalah harapan bangsa masa depan. Kalau orang tua hari ini adalah perjaka-perjaka masa lalu, mama-mama yang hari ini adalah perawan masa lalu. Tidak bisa menjadi perawan lagi mama-mama dan bapak-bapak. Terus siapa? Kita. Ke depan kita menjadi pemuda dan pemudi bangsa ke depan. Tantangan yang kita hadapi cukup luar biasa. Orang kafir terus mempersiapkan generasi-generasi mereka untuk menyerang kita umat Islam. Kita harus peka terhadap itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang kafir, kebetulan salah seorang dosen saya bernama Dr. Nizam Iskandar LMM. Apa katanya? Suatu ketika waktu beliau masih sekolah di Universitas Al-Azhar Khairul, beliau sempat bercakap-cakap dengan seorang rabbi Yahudi. Rabbi itu kalau kita di kabupaten ini ketua MPU, kalau Yahudi rabbi, kalau Kristen pendeta, Yahudi rabbi. Apa kata orang Yahudi tersebut? Kami ini adalah umat yang terbaik, umat yang dipilih oleh Allah. Di dalam kitab Talmud kami disebutkan kami ini asy'abun Allahul Mukhtar. Kami ini adalah orang-orang yang dipilih Allah. Maka kami adalah sebaik-baik manusia, lebih baik darimu. Dosen saya tercengang. Tidak lama lagi orang Yahudi mengejek macam itu sama aku. Apa jawab dosen saya? Bro, di dalam agama saya juga dikatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kamu menjadi orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, kalau kamu menyeru orang untuk berbuat kebaikan dan menjadi seorang yang berilmu, taat dan patuh kepada Allah, maka jadilah engkau manusia yang terbaik. Kata dosen saya. Kata orang Yahudi, Pak dosen bukan begitu. Maksud saya, kami bukan menjadi orang baik di antara umat seluruh alam. Tapi di dalam agama kami memiliki literasi yang cukup luar biasa. Apa literasinya? Para sarjana yang sekolah, yang kuliah di universitas atau perguruan tinggi Yahudi, S1-nya wajib memiliki bahan sebanyak 50 buah buku bacaan. Kalau tidak bisa 50 buah bacaan, maka engkau tidak boleh wisuda. Orang Yahudi begitu, 50 buah buku bacaan baru bisa wisuda. Kalau tidak ada boleh diwisuda. Kita di timur, skripsinya dari Google, bahan bacaan tidak jelas, profesor pun bahkan profesor kompor bocor. Kabar baru ini profesor meneriakkan Islam Nusantara, goblok, nggak bisa. Profesor
profesor memang. Kenapa? Tidak ada takwa, tidak ada iman. Orang Yahudi beda. 52 buku harus wajib dibaca untuk memenuhi beban studi sarjana 1. Dosen saya tercengang. Kalau begitu lebih hebat dong. Di Yahudi sarjana saja wajib baca 52 buku. Kami profesor belum tentu baca 52 buku. Maka orang-orang kafir itu Allah akui dalam Al-Quran. Allah memang memberikan kelebihan kepada mereka. Dan tidak heran. Baca baju saya. Wow. Allah katakan dalam Al-Quran, ya Bani Israel, wahai engkau Bani Israel, idhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai orang kafir, bersyukurlah kamu kepada Allah, karena Allah telah memberikan kelebihan kepadamu lebih daripada lebihnya orang seluruh alam. Kamu lebih mulia, lebih utama dari mereka, tetapi mereka tidak bersyukur. Itu kesalahan mereka. Nah, kita umat Islam harus menyaingi mereka. Umat Islam ini harus cerdas. Umat Islam harus memiliki intelektualitas yang tinggi. Tidak hanya intelektual yang tinggi, tapi spiritual juga harus tinggi. Di balik kita seorang ilmuwan, di balik kita seorang sarjana, magister, doktor, profesor, tapi di hati kita tertanam takwa kepada Allah, sehingga ilmu kita tidak menyesatkan kita. Oke, ke depan kita menjadi seorang kontraktor. Kita buat jalan, di dalam rak dijumlahkan, dikalkulasikan semen butuh 50 sak. Kita berilmu, sekolah kita MM, Magister of Engineering, MM. Sekolah kita tinggi, paham buat jembatan, besinya sekian, semennya sekian. Tapi kalau tidak ada takwa, spiritual kita tidak tinggi nilainya. Semen yang 50 sak, di rak 50, tapi di lapangan 25. Yang 25 kemana? Dimakan tikus. Akhirnya jembatan 1 tahun sudah roboh. Kenapa? Kontraktornya cerdas intelektual, tidak spiritual. Tidak takut dia kepada Allah. Padahal Rasul mengajarkan kepada kita, ittaqullah aina ma kuntum. Bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, siapapun kamu, wajib kamu bertakwa kepada Allah. Karena takwa kepada Allah adalah merupakan pengontrol dirimu dalam setiap aktivitas dan kehidupanmu. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita diisi dengan takwa, kita patuh kepada Allah, insya Allah ilmu kita berkah. Teknik kita gunakan ke jalan Allah. Kita menjadi kontraktor tidak berbohong. Kita menjadi pedagang-pedagang tidak berbohong. Sarjana ekonomi tidak berbohong. Kenapa? Takwa. Spiritualnya juga tinggi. Dia selalu berzikir kepada Allah. Dia mengatakan bahwa oke, manusia tidak melihatku, Bapak Bupati tidak melihatku, Bapak Camat tidak melihatku, Bapak Presiden tidak melihatku, tapi Allah melihatku. Makanya apa yang aku buat, apa yang aku kerjakan, kulaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Berlaku jujur, berlaku adil, berlaku baik, berbuat sesuai dengan apa ridhonya Allah. Itu umat Islam. Ini sebentar lagi kita akan tahun baru 2019, ya kan? 2019 miladiah. Biasanya tahun-tahun dari belakang sibuk anak muda yang Hondanya 125 dilobangin knalpotnya. Bagaimana caranya suaranya bisa jago keluar malam baru, persiapan malam tahun baru. Semua anak muda yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, keluar malam tahun baru, bakar-bakar lilin, letuskan mercon, bakar kembang api, menunjukkan sifat-sifat orang Kristen, malahan mengatakan selamat tahun baru. Ulama kita mengatakan, ini perhatikan anak muda ini bukan untuk bapak-bapak, anak muda. Para ulama kita mengatakan, kalau kita mengucapkan selamat tahun baru kepada orang Kristen, orang kafir, Yahudi, laknatullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa
kamu meniru-niru perbuatan mereka, kamu mencontoh-contoh budaya mereka, kamu meniru-niru apa yang dibuat oleh mereka, dikhawatirkan kamu akan sama seperti mereka. Ulama kita mengatakan. Maka ulama provinsi, Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi membuat peraturan bahwa malam tahun baru tidak boleh ada kegiatan keagamaan apapun, termasuk zikir akbar dan yasinah. Tidak boleh. Tahun baru tidak boleh buat kegiatan apapun, karena itu bukan tahun baru kita. Tahun baru Islam sudah berlalu, tahun baru Hijriah itu tahun baru Kristen yang dipelopori oleh Kaisar Julius pada tahun 1875, dilanjutkan oleh seorang pendeta, seorang Katolik, pembesar Katolik yang luar biasa, namanya Gregorian Julius. Makanya disebut dengan kalender Gregorian. Bukan kalender kita. Tidak usah ikut-ikut tahun baru. Tidak ada dalam Islam tahun baru. Kalau Heri Kanosibidjo di dalam TV mengucapkan selamat Idul Fitri pakai peci seolah-olah dia ulama, padahal tidak disunat alias kaplat bernajis. Dia berani-berani menipu kita umat Islam. Kalau kita tidak cerdas pemuda ke depan, orang Kristen habis kita dihanyak oleh mereka. Masih ingat pada tahun 1892 datang seorang pendeta dari Belanda bernama, masih ingat namanya? Senok Hegeronje. Pada tahun 1892 datang seorang pendeta besar, sosiologi besar yang menjadi mata-mata di Aceh. Pertama, dia belajar ke Mekah. Pada tahun 1892 belajar di Universitas Mekah Al-Mukarram. Dia bawa jurusan bahasa Arab, difasihkan bahasa Arabnya. Dengan fasihnya dia bahasa Arab, kemudian pemerintah Arab Saudi mengizinkan dia masuk ke negeri Arab. Masuk. Dan bahkan pada ketika itu dihimbau Syekh, namanya bukan Senok Hegeronje lagi, namanya Syekh Abdul Ghaffar. Dirubah namanya. Dia merubah nama Syekh Abdul Ghaffar, seorang orientalis yang menjadi mata-mata kepada pihak Belanda pada saat itu. Kemudian sepulang dia dari Mekah, datanglah dia ke Aceh tahun 1892. Sampai di Aceh, dia masuk ke Masjid Raya Baitur Rahman, masjid kebanggaan rakyat Aceh hari ini. Ceramah di Masjid Raya, pidato di Masjid Raya, jadi imam di Masjid Raya, tak disunat. Senang Hegeronje. Kenapa? Karena namanya Syekh Abdul Ghaffar. Dari Senok Hegeronje diganti menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Oleh orang Islam pada saat itu cepat tertipu. Kenapa? Tak cerdas spiritual dan intelektualnya. Maka kalau ke depan kita seperti ini, ke depan datang Senok Hegeronje baru lagi, habis kita di sini dulu. Tidak terkenal lagi nanti Tengku siapa? Yang di kampung air, Tengku Khalilullah. Dia capek-capek mendakwakan agama ke sini, nanti ke depan hilang. Di Salur ada Syekh Bandurullah. Nanti ke depan hilang agama. Kenapa? Tidak cerdas spiritual dan intelektual kita. Jadi pemuda-pemuda yang tidur. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun, bahwa manusia ini tidur, tidak sadar mereka sedang berada di mana. Tapi kalau cerdas kita, generasi ke depan, insya Allah akan terjaga. Kembali kepada Syekh Abdul Ghaffar. Masuk ke Masjid Raya Baitur Rahman, berdiri di mimbar berdakwah. Alhamdulillah di Aceh pada saat itu ada ulama-ulama luar biasa. Ulamanya luar biasa, saya lupa nama. Akhirnya doktrin Senok Hegeronje tidak berhasil dengan hadirnya seorang ulama di Aceh tersebut. Ulama ini adalah asli putra Nagro Aceh Darussalam. Dia terus mengajak masyarakat, kalian jangan percaya lebih dulu kepadanya. Dia adalah orang Belanda, kita tidak tahu latar belakang kehidupannya, apakah dia Islam atau bukan. Maka jangan percaya dulu dengan omongannya, jangan tertipu dengan cover, jangan tertipu dengan sampul, kata ulama. Lantas ada masyarakat ini yang menentang ulama, percaya kepada salah satu slogan Senok Hegeronje yang ditinggalkan di Aceh. Sampai hari ini orang Aceh di kalangan yang mungkin masih agak sedikit kurang pemahaman agamanya masih diamalkan. Apa? Orang Aceh menyebutnya hadeh majah.
Hadih majah. Tul hadih majah. Hadih majahnya adalah menyonafakan lampu jerat tabugala. Kata senok itu. Menyonafakan lampu jerat tabugala. Kalau ada fakat tanah kuburan kita jual. Kata senok itu. Kalau rakyat Aceh sepakat tanah kuburan ini kita jual, itu apa? Kita bagi uangnya. Biar maju umat Islam ini. Biar umat Islam ini ekonominya bertambah. Yang melarat menjadi bangkit, yang pedagang kecil menjadi toke pedagang besar. Kenapa? Jual tanah kuburan. Nong hegeronya. Senong hegeronya orang Aceh pada saat itu yang mungkin kurang kuat agamanya percaya. Sampai dengan hari ini masih diadopsi oleh mereka. Menyonapakan lampu jerat tabugala. Kalau ada fakat tanah kuburan kita jual. Tanah kuburan yang dijual dibuatlah di situ perumahan-perumahan Belanda, perumahan-perumahan penjajah, sehingga penjajah itu akan menjadi penduduk pribumi yang seyogianya adalah mayoritas menjadi penduduk yang terusir. Masih ingat sejarah Spanyol dikenal the golden age of Spanyol, the golden age Islam of Spanyol. Zaman keemasan di Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Selama 7 abad Islam berjaya di sana. Akhirnya jatuh. Akhirnya Islam itu hilang sedikit demi sedikit dan negeri Spanyol pada saat itu. Kenapa? Cuma diserang 2 orang. Raja Ferdinand sama Ratu Isabella namanya. Diusirlah penduduk pribumi yang ada di Spanyol. Yang tidak ikut perintah yang tidak taat kepada perintah Tariq bin Ziyad diusir. Mereka tidak memiliki bekal agama yang cukup. Raja Ferdinand mendoktrin mereka, mengancam mereka. Raja Ferdinand memberikan 2 pilihan. Pilihannya ada 2. Aku usir kalian dari Spanyol atau kalian masuk ke dalam agama kami, agama Kristen. Orang Islam yang tidak kuat imannya tergoda. Daripada aku diusir dari ini bumi Spanyol, bumi kelahiranku, mending aku masuk Kristen. Akhirnya yang masuk Kristen dipakaikanlah topi yang dipakai anak-anak kita untuk ulang tahun yang terjun. Itu topinya topi pemurtadan. Topi pemurtadan. Datang kita hari ini latah nyinyi bana diambil pula dilatah ke kapal anak-anak kita ulang tahun. Happy birthday to you. Selamat murtad, selamat murtad. Kenapa? Tak cerdas. Topi itu adalah topi yang dipakaikan oleh Ratu Isabella ke kepala mereka penduduk Spanyol pada saat itu, pertanda bahwa mereka telah murtad kepada Allah. Datang kita hari ini kita pakaikan ke kepala anak kita, wan ausibo iya, dengan ulang tahun wan ausi kandungnya. Semoga kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bani oman jadi atta, bani oman jadi ulama, bani oman jadi pegawai, bani oman jadi DPR, bani oman jadi bupati. Ayo topiak, obat tangkura ini. Itu kita diajarkan. Kenapa? Tidak paham. Coba kalau paham, baca sejarah. Habis bateraiku. Orang barat mengatakan history of your mother. Nah, Inggris kita. Sejarah itu adalah cerminan hidupmu. Sejarah itu adalah ibumu. Habis baterai. Jadi kita belajar kepada sejarah, harus melihat kepada sejarah apa yang terjadi masa lalu, sehingga kita jadikan ke depan sebagai